Halo semuanya, saya Dr. Devi Yusita, dan di kesempatan kali ini saya ingin membahas satu topik yang sering sekali ditanyakan oleh pasangan usia 50 tahun ke atas, tetapi jarang dibicarakan secara terbuka. Baik, sebelum saya menjelaskan topik, jangan lupa dukung saya untuk tetap memberi edukasi dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa tulis di kolom komentar berapa usia Anda saat ini dan ada pengalaman seks apa. Terima kasih. Kita langsung ke topik. Apa dampaknya jika tidak berhubungan seks di usia 50 tahun ke atas? Pertanyaan ini penting, karena banyak orang berpikir bahwa setelah usia 50, hubungan intim sudah tidak terlalu relevan. Ada yang berhenti karena faktor kesehatan, menopause, disfungsi ereksi, kehilangan pasangan, atau bahkan karena merasa sudah tidak perlu lagi. Tapi secara medis, apakah benar tidak berhubungan seks di usia 50 plus akan menimbulkan dampak tertentu? Mari kita bahas secara jujur, ilmiah, dan tanpa stigma. 1. Apakah seks itu kebutuhan mutlak? Saya ingin meluruskan satu hal dulu. Secara medis, tidak berhubungan seks bukanlah kondisi berbahaya yang otomatis merusak tubuh. Banyak orang hidup sehat tanpa aktivitas seksual, dan itu tidak membuat mereka sakit. Namun, seks bukan hanya soal reproduksi. Seks adalah kombinasi dari kesehatan fisik, kesehatan hormonal, kesehatan mental, kedekatan emosional. Jadi dampaknya bukan sekedar tidak ejakulasi atau tidak orgasme, tetapi lebih luas dari itu. 2. Dampak fisik jika tidak berhubungan seks. Mari kita mulai dari sisi fisik. A. Pada pria. Pada pria usia 50 plus, jika tidak ada aktivitas seksual dalam jangka panjang, beberapa hal yang mungkin terjadi. 1. Penurunan sirkulasi darah ke penis. Ereksi sebenarnya adalah latihan alami untuk pembuluh darah penis. Jika jarang atau tidak pernah ereksi dalam waktu lama, elastisitas jaringan bisa menurun. Ini bukan berarti permanen, tapi bisa membuat fungsi ereksi lebih sulit ketika ingin aktif kembali. 2. Penurunan testosteron yang lebih cepat. Aktivitas seksual membantu menjaga kestabilan hormon testosteron. Tanpa stimulasi atau aktivitas seksual, kadar hormon bisa turun lebih cepat, meskipun faktor usia tetap yang utama. 3. Risiko disfungsi ereksi meningkat. Karena prinsipnya sederhana, organ yang jarang digunakan cenderung menurun performanya. B. Pada wanita. Pada wanita usia 50 plus, terutama setelah menopause, vagina menjadi lebih kering dan kurang elastis. Aktivitas seksual membantu menjaga aliran darah ke area panggul dan mempertahankan elastisitas jaringan vagina. Jika tidak ada aktivitas sama sekali dalam waktu lama, jaringan bisa menjadi lebih tipis dan kaku, atrofi vagina. 2. Penurunan gairah semakin drastis, karena libido dipengaruhi oleh kebiasaan, hormon, dan stimulasi psikologis. Namun sekali lagi, ini bukan sesuatu yang pasti terjadi pada semua orang. 3. Dampak pada kesehatan jantung. Ini yang sering mengejutkan. Hubungan seksual termasuk aktivitas fisik ringan hingga sedang. Saat berhubungan intim, detak jantung meningkat, pembuluh darah melebar, dan hormon endorfin dilepaskan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas seksual yang rutin dapat membantu menjaga tekanan darah, meningkatkan kesehatan jantung, dan mengurangi stres. Jadi, jika berhenti total, tentu saja manfaat ini juga hilang. Tapi penting dicatat, manfaat ini bisa diganti dengan olahraga teratur, jadi bukan seks satu-satunya jalan. 4. Dampak psikologis dan emosional. Ini bagian yang sering saya lihat di praktik. Banyak pasangan usia 50 plus yang berhenti berhubungan bukan karena tidak mampu, tapi karena kehilangan kedekatan. Dan dampaknya bukan hanya fisik, tapi emosional. Tanpa keintiman dalam waktu lama, rasa dekat dengan pasangan bisa berkurang. Komunikasi bisa menjadi hambar, timbul rasa tidak diinginkan atau tidak menarik lagi. Risiko stres dan depresi meningkat. Perlu dipahami, seks di usia 50 plus bukan lagi soal performa, tapi tentang koneksi. Sentuhan, pelukan, ciuman, itu semua memicu hormon oksitosin, hormon bonding yang menjaga hubungan tetap hangat. Jika tidak ada sama sekali bentuk keintiman fisik, hubungan bisa terasa lebih seperti teman serumah. 5. Apakah tidak berhubungan seks bisa berbahaya? Jawaban jujurnya,
tidak berbahaya secara langsung. Tidak ada penyakit yang muncul hanya karena tidak berhubungan seks, tapi yang berisiko adalah efek tidak langsung, stres yang tidak tersalurkan, rasa kesepian, penurunan percaya diri, jarak emosional dengan pasangan, dan pada sebagian orang ini bisa berdampak besar terhadap kualitas hidup. 6. Bagaimana jika tidak punya pasangan? Ini pertanyaan yang juga sering muncul. Bagi yang sudah kehilangan pasangan atau memilih hidup sendiri di usia 50+, tidak berhubungan seks bukan masalah medis. Yang penting adalah tetap aktif fisik, tetap bersosialisasi, tetap menjaga kesehatan mental, tetap merasa bernilai dan dicintai. Karena yang paling berbahaya bukan tidak adanya seks, tapi tidak adanya makna dan kedekatan dalam hidup. 7. Apakah harus tetap berhubungan seks di usia 50+? Jawaban saya sebagai dokter, tidak harus, tapi jika memungkinkan dan sehat, sangat dianjurkan untuk tetap menjaga keintiman. Keintiman tidak selalu berarti penetrasi, bisa berupa sentuhan, pijatan, foreplay, pelukan sebelum tidur, quality time berdua. Karena tujuan utamanya adalah menjaga sirkulasi darah, stabilitas hormon, kesehatan mental, hubungan emosional. 8. Kapan harus waspada? Jika berhenti berhubungan karena nyeri saat berhubungan, disfungsi ereksi, libido hilang total, depresi, penyakit kronis, maka itu perlu evaluasi medis. Karena seringkali bukan seksnya yang bermasalah, tapi kondisi kesehatan yang belum ditangani. Saya ingin Anda mengingat ini, tidak berhubungan seks di usia 50+, tidak otomatis berbahaya, tidak menyebabkan penyakit langsung, tidak membuat Anda tidak normal. Namun, dalam jangka panjang bisa berdampak pada elastisitas organ reproduksi, hormon, kepercayaan diri, dan kedekatan emosional. Di usia 50+, seks bukan lagi soal frekuensi, bukan soal performa, bukan soal stamina seperti usia 20, tapi soal koneksi, kesehatan, dan kebahagiaan. Saya, Dr. Devi Yusita, ingin mengajak Anda melihat seks sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Bukan kewajiban, bukan tekanan, tapi pilihan sadar untuk menjaga kualitas hidup. Karena sehat di usia 50+ bukan hanya soal tekanan darah dan gula darah, tapi juga soal hati yang hangat dan hubungan yang tetap hidup. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat.